Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Aang Dohiri, guru SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Pada saat ini saya adalah salah satu peserta diklat calon kepala sekolah jenjang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Setiap peserta diklat diwajibkan mengikuti 4 tahap kegiatan. Tahap yang pertama adalah OJT 1. Tahap yang kedua IST 1. Tahap yang ketiga OJT 2 dan tahap yang keempat IST 2. Pada tahap OJT 2, peserta diklat melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di SMA asal. Yang kedua, kegiatan kajian manajerial dilaksanakan di sekolah asal atau sekolah magang 1 dan di sekolah magang 2. Kegiatan yang ketiga adalah kompetensi kepemimpinan yang akan dilaksanakan atau yang dilaksanakan di sekolah magang 2. SMA Negeri 7 Tasikmalaya adalah satu lembaga pendidikan formal yang tergolong relatif muda di usianya di kota Tasikmalaya, yaitu berdiri pada tahun 1995. Tujuan RPK 1. Meningkatkan kompetisi guru dalam membuat media pembelajaran PPT video audiovisual. 2. Meningkatkan minat belajar peserta didik. Ketiga, meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 4. Pencapaian student well-being. 5. Meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Indikator keberhasilan. 1. Meningkatnya kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran PPT video audiovisual. 2. Meningkatnya minat belajar peserta didik. 3. Meningkatnya prestasi belajar peserta didik. 4. Meningkatnya pencapaian student well-being. 5. Meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah. Berdasarkan kajian rapot mutu sekolah, pada standar proses ditemukan permasalahan pembelajaran, yaitu kurang bervariasinya metode pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengakibatkan siswa merasa bosan dan kurang tertarik dalam pembelajaran. Maka solusinya adalah mengadakan IHT peningkatan kompetensi guru melalui pembuatan media pembelajaran, yaitu membuat PPT, video, audio, visual. Sebagai langkah persiapan, kami berdiskusi dengan kepala sekolah beserta para wakasek untuk menentukan panitia IHT. Selanjutnya kami mensosialisasikan kepada para warga sekolah, menyiapkan administrasi IHT, membuat instrumen, menentukan narasumber dan prasarana. Pada tahap pelaksanaan, RPK dilaksanakan 3 hari, diikuti oleh 50 peserta dari guru, dan dibuka oleh kepala sekolah. Hari pertama diisi dengan pemaparan kebijakan dinas. RPK hari kedua berupa IHT dilaksanakan dengan 2 siklus. Siklus pertama, pembuatan media pembelajaran PPT video audio visual dengan narasumber Bapak Asep Budi SSN. Setelah selesai siklus pertama, dilakukan pengisian instrumen MONEP yang telah dipersiapkan. Hasil MONEP digunakan untuk refleksi sebagai acuan untuk melakukan siklus kedua dengan tutor sebaya. Siklus kedua mulai dari persiapan, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut. Hasil RPK diperoleh bahwa terdapat peningkatan pada kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran, kompetensi calon kepala sekolah, kualitas pembelajaran bagi peserta didik, dan student well-being. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Aang Dohiri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari peserta workshop yang beliau selenggarakan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru
terutama fokus pada bagaimana memanfaatkan media PowerPoint sehingga dalam menyajikan media pembelajaran lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Diansah, salah satu siswa di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Saya merasa nyaman ketika belajar mengajar itu menggunakan PowerPoint berupa video, karena tidak hanya teoritis tapi langsung audiovisual yang dapat mempercepat pemahaman para siswa, sehingga siswa lebih termotivasi lagi untuk menggali materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Repi Raditya Putra Cahyana kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Sangat senang melihat anak saya belajar menggunakan PPT audio visual dari Bapak Ibu Guru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian manajerial di SMA Negeri 7 Tasikmalaya sebagai sekolah magang 1 dan dilanjutkan dengan kajian manajerial di SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai sekolah magang 2. Kajian manajerial dilaksanakan di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Kajian manajerial dilakukan untuk memperoleh informasi dan data-data terkait 8 standar nasional pendidikan. Tujuan kajian manajerial adalah meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah, melihat peluang dan tantangan dalam mewujudkan sekolah berstandar nasional pendidikan. Pelaksanaan kajian manajerial dimulai dengan membuat matrik, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian manajerial adalah memperoleh informasi, persetujuan, dan dokumen terkait 8 standar nasional pendidikan. Rangkaian yang ketiga adalah kompetensi kepemimpinan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai sekolah magang 2. SMA Negeri 1 Tasikmalaya adalah SMA yang paling tua di Tasikmalaya, berdiri pada tanggal 14 Juni 1956 melalui SK Menteri Dalam Negeri yang terletak di Jalan Rumah Sakit Kota Tasikmalaya. Visi SMA Negeri 1 Tasikmalaya adalah cemerlang dalam prestasi berdasarkan Intak dan Iptek dalam berkolaborasi di era globalisasi. Prestasi yang diraih bukan saja oleh guru-gurunya, tetapi banyak sekali lulusan bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Kegiatan PK dimulai dengan beberapa tahapan, dimulai dari penyerahan surat tugas magang 2 dari Kepala KCD 12 kepada Kepala Sekolah Magang 2 SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Haji Anda Sujana MPD, sekaligus mengadakan koordinasi, wawancara dengan Prawakasek, staf TU, dan beberapa orang guru terkait pelaksanaan PK. Tujuan PK adalah meningkatkan kompetensi yang dimiliki calon kepala sekolah berdasarkan AKPK yang paling rendah, yaitu di bidang supervisi. Demikianlah uraian kegiatan unjuk kerja peserta diklat calon kepala sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021